Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi hari ini Riko mau ngajak Anda untuk panas-panasan. Tidak, kita akan cari makanan khas sekali. Gini, kalau ada orang bilang masakan tanpa garam itu kurang sedap. Makan tanpa kerupuk juga kurang nikmat. Makanya kalau selalu ada kerupuk ya, ada kriuk. Nah, hari ini Riko bisa berkesempatan punya janjian ketemu dengan ini pemiliknya Kerupuk Baraya, salah satu merek kerupuk yang cukup terkenal di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Terima kasih, ini ada yang lewat tadi. Gak apa-apa. Kita akan masuk ke dalam di UMKM Sentral Arta, Poko Aramandit, Senajan Wetenge Weswara. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM. Ini tadi janjiannya langsung di tempat produksi nih. Semoga beliau masih ada karena ini udah cukup siang, hampir jam 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Deden? Iya, betul. Iya, saya Riko Mas dari UMKM Sentral Arta. Tadi udah janjian pengen lihat proses produksi, boleh Mas? Monggo, Oke. Mas. Ini berarti tempat produksinya ya Mas? Ini tempat produksinya, sekaligus tempat penggorengan, semua ada di sini Mas. Oh, semua ada di sini? Iya, dari mulai tahap bikin bumbu sampai penggorengan semuanya di sini. Mas, kalau nyebut ini kerupuk apa ya? Saya kenalnya dengan kerupuk terung ya. Ya, kalau ini kan macam-macam ya Mas. Ada yang bilang kerupuk Tasik, ada yang bilang kerupuk Mawar, ada yang terkenal juga kerupuk terung. Gitu. Terung gitu. Terung, ya? Tapi bukan terong ya Mas, tapi ya, terung. Terung ya, oke. Tapi lebih dikenal kalau Mas Deden sendiri menyebutnya apa Mas? Kalau saya, kalau di sini lebih, ya di Tegal ya? Kalau kerupuk Tasik sih Mas. Kerupuk Tasik ya? Tasik karena kebanyakan yang produksi di sini tuh orang-orang Tasik Mas. Jadi tapi kalau untuk di tempat lain sih bilangnya kerupuk terung sih Mas. Kerupuk terung ya. Cuma kalau di Tegal lebih familiar kerupuk Tasik karena orang sini tahunya kan yang bikin ini kebanyakannya orang Tasik. Orang jadi Tasik. Tahunya kerupuk Tasik gitu loh gitu. Mas. Bedainnya gitu. Termasuk dialeknya Mas Deden juga orang Sunda. saya Ciamis Mas. Ciamis. Iya. Ciamis oke lah, tapi dikenal dengan kerupuk Tasik ya karena memang banyak orang Tasik karena yang bikin kebanyakan orang Tasik. Dulunya banyak sampai sekarang pun orang Tasik semua Mas. Oh gitu ya, rata-rata ya. Rata-rata semua yang produksi di sini tuh orang Tasik, nggak ada orang sana. Kalau Mas Deden sendiri dengan Kerupuk Baraya ini udah mulai produksi dari tahun berapa Mas? Kalau saya malah generasi keempat Mas. Oh, turun-temurun? Turun-temurun. Dulu ini sebetulnya dulu didirikan tahun 90. Sama Pak De, berarti kakaknya Bapak sama Pak De. Terus Pak De-nya meninggal. Dilanjutkan sama anak nomor 2. Anak nomor 2 Mas Japar waktu itu. Mas Japar nikah sama orang Bandung. Pindah ke sana, dilanjutkan anak bungsunya Mas Cecep. Mas Cecep pun sama, nikah sama orang sana, nggak mau di sini. Akhirnya nggak terawat, dibelilah sama saya waktu tahun 2009-2010. Dibeli sama saya, waktu itu tempatnya di daerah Debong Kulon Mas. Debong Kulon, Kota Tegal ya? Kota Tegal, bahkan dulu belum masih ngontrak Mas, nggak punya tempat sendiri. Terus waktu tahun 2010 pindah ke sini. Dan sampai sekarang menetap di sini Mas. Ini berarti alamatnya jalan apa ini Mas depan ini? Jalan SA Sultan Ageng Tirtayasa, tapi terkenalnya Gang Cijaya Mas. Gang Cijaya, ya. Oh sebelah ini ya? Ya ini Gang Cijaya itu terkenalnya itu. Google Map-nya pabrik kerupuk Baraya udah pada tahu. Sudah ada ya, tinggal di search saja. Iya. Mas Deden kalau boleh lihat proses produksinya, monggo, boleh Mas, dijelaskan? Boleh dijelaskan. Sebelumnya kan dari sini Mas. Kalau sore, ini kan udah nggak ada sih Mas bumbunya. Karena ini siang ya? Ya, kalau sore biasanya jam 4, jam 5 itu kita bikin adonan bumbu. Bumbunya apa itu Mas? Garam, bawang putih, penyedap rasa, terasi, sama udang Mas. Udang. Di blender semua Mas, dihaluskan, dimasukin ke sini, tambah air, nanti disemprot pakai uap ini Mas. Ini uap? Ya, disemprot pakai uap panas gitu. Uap panas disemprot ke sini sampai berbentuk kayak jelly, kayak agar. Bentuknya kayak agar. Setelah bentuknya kayak agar itu loh Mas, didiamkan 1 malam. Soalnya kalau masih panas dibikin adonan seperti itu kurang bagus. Kurang melar ke acinya. Jadi acinya nanti malah matang di tempat sebelum diproduksi. Nah, setelah dingin 1 malam, paginya baru bisa dicampur adonan seperti ini Mas. Dimasukin molen seperti ini. Tahap pertama kan masuk sini dulu Mas. Bahan masuk ke sana ya. Nanti yang tadi yang kayak bentuk jelly itu dimasukin di sini, dicampur tapioka. Nah, nanti bentuknya seperti tapioka. Ini. Nah, kalau udah dari sini kan supaya ini lebih lembut, lebih rata, lebih matang lah adonannya itu Mas. Dimasukin ke mesin penggiling ini. Mesin penggiling. Buat meratakan itu. Dan menghaluskan serta meratakan. Supaya adonannya lebih matang.
tujuan adonan lebih matang itu kerupuknya lebih melar, Mas. Lebih bagus melarnya. Nanti udah dari sini itu udah berbentuk adonan dimasukin ke sana, Mas. Oh, masuk alat ini. Alat ini. Disebut alat apa ini, Mas? Berarti kalau dalam mesin itu namanya bosan. Bosan itu kayak buat penampung adonan itu seperti ini. Oh, penampung di sana. Itu Ya. muat berapa, Mas? Ini sekitar 25 kilo lah, Mas. 25 kilo. Satu produksi satu kali masuk 25 kilo. Sekitar setengah jam baru habis. Setengah jam, 1 jam habis. Dicetak, nanti diisi lagi. Habis dicetak, diisi lagi. Sampai berapa kali, Mas? Biasanya? Sampai biasanya kan kalau produksi saya 3 kintal, Mas. Oh, berarti kalau sehari, 3 Mas? kintal, ya sehari. Tapi kan produksi dari jam 5 pagi, Mas. Oh. Jam 5 subuh karena kita ngejar panas. Oh, gitu. Nah, ngejar panas. Nah, setelah ini dicetak ya, Mas, keluar dicetak jadi seperti ini. Nanti ini kita Mas? seperti ini, Mas, bentuknya. Nah, seperti ini ya. Ini masih mel-mel mentah gitu. Oh, mentah, masih ini mentah, masih berbentuk tapioka. Adonan tapioka sama bumbu nanti tadi kita kukus di sana. Oh, ini bumbu ini fungsinya biar ada rasanya gitu, Mas? Ya, biar ada rasanya. Oh, Nanti kita kukus di sini. Alat ini ya? Ya, tempat mengukus ini nih. Di sini biasanya masuknya 72 itu, 72 rak ya, 72 rak ini masuk sini. Oh, rak. Oke. Dikukus kurang lebih sekitar 15 menit lah, Mas. Setelah dikukus, mateng. Nah, setelah mateng itu nanti dijemur seperti ini. Ini ditatain. Dijemur seperti ini, ditata seperti ini. Kalau misalnya hujan, musim hujan, masuk openan sini, Mas. Ini open ini ya? Ya, kalau misalnya dari pagi kita hujan, mendung, nggak ada panas, masuk openan sini, kurang lebih 4 jam, 5 jam lah, Mas. Sampai kering gitu lah. Sampai kering. Dari openan kan, tapi kalau kita cuacanya bagus kayak sekarang itu dijemur bisa di luar. Sampai mungkin keringnya sampai jam 4 lah, jam 4, jam 3 sore. Dari 1 hari ya? Ya. Setelah kering nanti kita tampung dulu, diwadahin karung dulu. Oh, ini masuk karung-karung. Ya, setelah wadahin karung nanti kita goreng sorenya. Tapi sebelum digoreng itu, Mas, ada proses lagi? Walaupun kita dijemur di oven itu tetap uap air belum sempurna, Mas. Masih tetap ada masih ada sisa-sisa uap air. Nah, untuk penyempurnaan uap air agar uap airnya benar-benar kering, benar-benar bagus nanti biar melar, nggak bantat gitu, Mas. Soalnya kalau uap airnya masih ada, nanti kerupuknya bantat, Mas. Digigit itu keras. Oh, iya. Nah, supaya nanti digigitnya nggak bantat, nggak keras, biar kriuk gitu ya. Dihabiskanlah uap airnya seperti ini, digarang seperti Namanya ini. proses apa ini, Mas? Penggarangan, Mas. Penggarangan. Kurang lebih mungkin sekitar 15 menitan lah. 15 menit, ini penggarangan ya. Kan tadi kan ada kerasa ada uap air ya, Mas. Sekarang udah kering, udah nggak ada ini. Karena uap airnya udah habis. Udah habis ya. Nah, setelah ini digarang, nanti kan pedagang jam 3 sore pada datang tuh, Mas. Jumlah pedagang saya tuh yang motor itu 25 orang. 25 motor. 25 sales berarti ya, Mas. Melayani Pemalang, Selawi, Tegal sama Brebes. Jam 3 pada datang, pada pesan tuh, Mas. Saya besok pesan 2.000, pesan 3.000, pesan 1.000. Nah, nanti dihitung sama kita itu. Dihitung. Baru digoreng. Nah, setelah dihitung, digoreng sesuai pesanan, dikarungin tuh, Mas, dikeranjangin sesuai pesanan, nanti digoreng di sini. Penggorengannya seperti di sini. Nanti setelah digoreng per pedagang loh, Mas. Nanti kan kayak di absen lah, Mas. Si A, si B, gorengnya si C. tidak asal goreng gitu. Enggak asal goreng. Soalnya punya saya nih misalnya 3.000 di absen, goreng dulu. Nanti setelah digoreng, diwadahin, dibawa pulang. Ada yang nginep di sini juga, tidur di atas. Oh, si tukang ininya yang salesnya itu? Salesnya itu soalnya yang 25 orang itu, yang dari Tasik itu 10 orang, yang dari sini 15 orang. Ada orang-orang sininya itu. Setelah penggorengan, kerupuk dibawa pulang, ada yang dibungkus di sini juga. Itu selesai yang baru. Berapa, 10 apa 12 itu isinya? Ya, ada yang 10, ada yang 12. Termasuk kerupuk yang buat berkat juga kan sesuai pesanan itu, Mas. Karena ini lagi ramai juga nih Lebaran Haji, banyak yang hajatan. Biasanya banyak yang pesanan. Jadi selain dijual yang mungkin ke warung, ke rumah makan atau warung makan juga kerupuk besar untuk hajatan? Selain kerupuk ini juga ada kerupuk besar, Mas. Kerupuk yang besar buat ya? Berkat walimahan itu. Ini ya mungkin ya? Nah, ya seperti ini yang buat walimahan ya? itu seperti ini nih. Ini mentahnya seperti ini. Ini yang untuk hajatan, berkat? Hajatan walimahan. Ukurannya beda ya, Mas? Harganya beda ya, Mas? Iya, beda. Beda gini ukurannya. Berarti sampai 5 kali lipatnya lah. Kalau yang ini harganya sih 2.500. Udah matang, udah dibungkus, udah di packing, siap ambil. Kalau yang ini per biji berarti kalau per ini? Biji, kalau per biji. Kalau ini harganya dari kita 300 ke pedagang. Satu biji.
Berarti pedagang jual ke warung ini 400, dari kita 300. Pedagang punya 100 perak. Nah, warung nanti jualnya ada yang jual 1000, ada yang jual 500 sih Mas. Tergantung mereka tergantung ya, mereka. pasarnya bagaimana ya. Oke. Sehari bisa dari 25 orang ini bisa sampai berapa Mas produksi itu? Pokoknya saya untuk saat ini ya Mas, kalau saya produksi itu tergantung harga aci Mas. Ini harga aci kan lagi tinggi. Misalnya nih, kayak sekarang per kilo harus jadi segini. Nah untuk saat ini saya tuh ukurannya per kilo itu harus jadi 170 biji per kilo loh Mas. Nah kalau misalnya acinya lagi turun, jadi 160 gitu loh Mas. Nah untuk saat ini berarti saya produksi 3 kintal. Kalau yang kecil semua ya Mas, berarti kan 3 kintal dikalikan 170, kurang lebih 51.000 bijian lah satu hari. Itu hitung picisnya ya? Ya hitung picisnya, sama 25 orang pedagang itu habis. Tapi kita juga nggak dihabisin sama pedagang gini semua Mas. Saya kirim ke Garut, 1 mobil lah. Oh gitu? Isi 5. Itu hampir tiap hari Mas? Atau berapa hari sekali? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tergantung pesanan dari sana. Kebetulan dari sana juga kan pedagang sini juga sebetulnya Mas. Cuma saya divisinya areanya sana. Buka cabang di sana. Buka cabang di sana, dikirim matang dari sini. Udah dibungkusin 55. Sekali ngirim itu sekitar 8.000 sampai 10.000 bungkus isi 5 itu. Seminggu 2 kali. Mas, ini kan Mas Deden mulai 2010 tadi ya? 2010. Sebelumnya memang sudah ikut terlibat dalam produksi atau tiba-tiba membeli ya? Tadi membeli dari anaknya Pak D ya, Wak ya? Justru dulu sebelumnya ya Mas, saya tuh kerja. Setelah kerja, saya nggak betah. Tapi bukan di kerupuk ya? Bukan di kerupuk. Kerja di keuangan juga Mas. Saya jenengan lah kayak gitu, kerja. Terus keluar, saya mau jualan kerupuk Mas. Ikut jualan kerupuk di Mas Cecep yang generasi terakhir itu. Saya ikut jualin gitu? Saya sebelum jadi punya usaha kerupuk, jadi sales dulu Mas, dagang keliling. Kemana Mas dulu areanya? Saya Pantura, Kota Tegal sampai Pantura itu loh Mas. Pakai motor? Pakai motor. Hampir tiap hari? Tiap hari. Luar biasa. Makanya saya tahu kerupuk itu, karena saya tahu dari nol dulu, jualan, pernah jadi karyawan kerupuk juga, dari nol juga. Berapa lama itu Mas mengalami fase? Saya makan sampai terakhir jualan sampai waktu Covid Mas. Saya setelah punya usaha ini, setelah punya karyawan seperti ini, saya masih jualan malah Mas. Oh iya? Iya, sampai masih jualan. Ikut keliling sampai ada? Berhentinya itu setelah waktu ada Covid. 2020? 2019-2020 ada Covid. Saya nggak berhenti, nggak jualan. Karena apa ya namanya, sama istri suruh, udah istirahat, hati-hati, takut. Udah sampai sekarang nggak jualan lagi Mas. Berarti walaupun jenengan udah punya pabrik, punya karyawan, tetap ikut sales, tetap nyelesin juga sendiri? Nyelesin juga, jadi ada keuntungannya sih Mas. Gimana Mas? Kenapa itu jadi dilakukan? Saya tahu, oh saingan saya itu seperti ini, oh saingan saya itu seperti ini, rasanya seperti ini. Jadi saya bisa mengukur daya saing orang lain loh Mas. Produk pabrik lain seperti ini, kita itu produksinya seperti ini. Berarti jadi, di dalam produksi ini pun terus berinovasi ya Mas? Nah, terus berinovasi Mas. Saya dulu dari pertama Mas, dulu belum punya mesin Mas, saya dulu itu. Dulu nggak pakai mesin? Masih pakai tangan, manual. Saya beli pabrik kerupuk itu belum ada mesin seperti ini. Ini mulai tahun berapa Mas? Ini tahun 2000, berarti saya tahun 2012. Oh, berarti dulu bukan mesin yang kayak gini, semi manual. Ini berarti mesin ini beli tahun 2020 Mas. Oh, sudah 2020 baru pakai mesin ini. Saya ngikutin lah Mas, ngikutin zaman. Kalau orang lain seperti ini, oh ya ada orang lain seperti ini, inovasi. Dulu ingat nggak Mas, pertama karyawan berapa? Nah, kalau lagi zaman sebelum mesin Mas, karyawan malah banyak Mas. Oh gitu? 12 orang saya dulu karyawan. 12 orang buat produksi aja. Setelah ada mesin paling berapa? Separohnya hilang. Jadi, karena sudah terbantu oleh mesin. Jadi, cuma memang listriknya lumayan gede. Mas. Biayanya nambah. Biayanya nambah. Dulu paling saya listrik 1.300 ya. Ini udah 5.000 watt. Oke lor, masih di UMKM Sentral Arta, Pokoknya Mandek, Senajan, Batang Wes Parak, dan Riko masih bersama dengan Mas Deden, owner dari Kerupuk Baraya ya Mas. Dari tadi kita belum nanya nih Mas, kenapa namanya Baraya? Artinya ada filosofinya enggak ya? Oh ya, nama Baraya itu sebetulnya kalau kata orang sini itu Brayan ya Mas ya? Brayan. Cara Tegalan gitu ya? Kalau kata orangnya saudara lah. Kenapa dia namakan Baraya? Cuma dari dulu ya Mas, sampai sekarang gitu. Dari mulai yang jualan sampai ini karyawan semua itu semua masih saudara semua Mas. Masih saudara. Masih ada yang adik, ada sepupu. Jadi dikatakan Baraya itu
Pertama, karena yang kerja sama yang dagang itu masih saudara. Yang kedua, saya ingin menjaga dengan kita berjualan itu ingin memupuk rasa persaudaraan lah, baik dengan saingan pabrik, dengan pabrik yang lain maupun dengan pelanggan-pelanggan itu biar berasa saudara aja lah mas. Aja. Barayan aja. Jadi itu Baraya. Kenapa milih nama Baraya, filosofi? Malah dulu sempat mau tak ganti Rahayu. Oh iya, makanya ini di kaosnya ada cap Rahayu. Cap Rahayu mau tak ganti dulu Rahayu, terus nggak jadi karena pelanggan saya itu nggak percaya ini kerupuk Baraya mas. Oh gitu. Tak ganti lagi Baraya lagi, alhamdulillah balik lagi. Ya. Oke, Mas, kalau produksinya sendiri ya selama hampir 14 tahun dipegang Mas Deden, kerupuk Baraya ini pasti ada naik turunnya mas, ada kendala, ada hambatan. Biasanya menjadi kendala atau hambatan di jalan itu apa mas? Kendala paling utama sih mas, kayak yang saya rasakan itu dari bahan baku. Bahan baku. Pertama, ini yang terbaru-baru ini ya mas, aci ya. Oke. 1 tahun kemarin, tahun bulan September itu 700.000. 2023. Ya. 700.000 per kintal. Per kintal. Oke. Sekarang udah 1.300.000. Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat, bukan ganti harga, bukan naik harga, ganti harga. Ganti harga. Nah itu paling itu kendalanya seperti itu. Nah ketika saya mau naikkan kerupuk mas, tanggapan warung, alah paling kerupuk kok naik kok gini. Akhirnya untuk solusinya itu ketika bahan aci naik, sama saya tak kecilin, misalnya mis. Asalnya kan jadi 150 biji per kilo, tak kecilin, tak banyakin jadi 170 untuk menutup bahan baku. Biaya produksi tadi. Yang kedua minyak sayur. Minyak sayur, oke. Minyak sayur asalnya kan minyak curah kan 11.000 ya mas. Sekarang udah 16.000. Bahkan sempat tahun berapa itu mas? Kemarin hilang kan di pasaran, nggak ada. Malah nggak ada. Saya libur 1 bulan itu mas. Waktu minyak mahal sekali. Mahal itu waktu minyak mahal nggak ada, saya libur karena buat produksi itu. Karena dihitung nggak cocok. Nggak cocok sama kita juga nyari minyak habis di ongkosnya aja mas. Minyak waktu itu sampai 30.000 nggak kuat. Akhirnya saya tiarap lah nggak produksi. Paling itu kendalanya di situ aja sih, bahan bakunya aja sama kadang-kadang karakter pedagang atau karyawan kadang-kadang keluar masuk. Jadi setiap tahun setiap habis lebaran kita cari karyawan baru, paling itu aja sih mas. Pasti ada yang keluar masuk. Tapi kalau untuk yang lainnya sih nggak ada sih, alhamdulillah. Ya, mas, kalau untuk ini sendiri gimana kalau orang tertarik nih ingin mendapatkan produk dari Mas Deden kerupuk Baraya ini, caranya gimana? Ada media sosial kah, marketplace atau nomor WA yang bisa dihubungi? Kalau media sosial sih nggak ada ya mas, karena kita itu untuk pemasaran langsung ke warung ya mas diantarin. Tapi kalau buat pemesanan kerupuk besar, kerupuk walimahan atau misalnya buat catering lah mas, biasanya mereka melihatnya itu di Google Map mas, di Google lah. Oke. Nah, kebetulan kita itu dicap juga di mereknya itu, saya tak kasih alamat Google Map-nya yaitu pabrik kerupuk Baraya di Google Map itu. Nanti barangkali ada yang berminat untuk menjadi konsumen kerupuk Baraya atau butuh kerupuk buat keperluan hajatan, bisa dilihat di Google Map-nya pabrik kerupuk Baraya, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Di situ udah ada tercantum alamat, harga, sama nomor WA yang bisa dihubungi. Oke, jadi tinggal langsung di situ ya, nanti hubungi nomor yang ada di situ. Ada di Google Map pabrik kerupuk Baraya. Oke. Mas, ini rencana ke depan mas, dalam beberapa tahun ke depannya apa mas? Perluasan produksi atau nanti nambah model segala macam buat usaha kerupuk? Nah ini kan saya lagi buka di Garut ya mas. Di Garut alhamdulillah jalan, dikirim dari sini. Saya ini lagi planning, kan lagi pesen mesin ya mas. Nanti mesin yang baru dipakai di sini, nanti yang ini dibuat ke Garut. Jadi nanti biar di Garut bisa itu, produksi di sana. produksi mandiri. Rencana ke depan kalau di Garut udah mapan, udah produksi sendiri, saya pingin buka di tempat istri mas. Kebetulan istri kan orang Semarang. Saya pingin buka cabang di Semarang. Juga di sana buka. Perluasan. Soalnya kalau kita ngandelin di sini itu mau nonton sih mas, nggak bisa berkembang. Gitu. Pasarnya sudah segitu ya. Udah sedikit, udah saingannya terlalu banyak. Ingin nyoba ke sana lah, keluar. Tapi ya itu, untuk nyoba keluar itu yang penting di sini harus kuat dulu. Kuat dulu pondasinya. Kalau sini belum kuat ya udah jangan. Atau misalnya satu-satu di Garut belum selesai, kita udah buka di sini. Akhirnya di sini udah selesai, nggak selesai semua mas. Gitu aja sih. Mas Deden, satu lagi pertanyaan terakhir nih mas. Sebagai wirausahawan muda atau pengusaha muda, tips mas buat orang-orang atau pemuda-muda atau orang yang ingin punya usaha biar settle seperti Mas Deden nih. Tipsnya apa nih? Kalau menurut saya ya mas, kalau tips untuk yang saya rasakan sendiri ya mas. Pertama itu ulet lah mas. Ulet, kita itu punya dagang, punya usaha itu nggak langsung berkembang
nggak jualan tuh nggak langsung laris lah mas, nggak langsung gede berkembang. gitu ya. Kita mikir dari nol, yang kedua itu kita ya itu sabar lah mas, sabar. Kita nggak langsung dapat banyak, dapat apa ya, kita telaten ulat, sabar itu aja ya mas. Kalau sisanya itu kita tetap harus kerja keras lah mas. Kalau cuma mengandalkan sabar tanpa kita ikhtiar kerja keras ya juga percuma juga mas, nggak sampai-sampai juga mas. Oke, Mas Deden sekali lagi terima kasih. Siap, mas. Dari UMKM Sentral Arta, Riko dan teman-teman sudah diperbolehkan untuk main, siap, untuk mas. melihat proses produksi, dan ini dibuka sama Mas Deden tanpa ditutup-tutupin ya. Boleh dilihat karena soalnya seadanya sih mas. Tapi luar biasa loh, karena udah besar, boleh diliput. Oh iya, mau tanya, kita nggak minta duit ya mas buat liputnya? Enggak. Nah, ini jadi UMKM Sentral Arta, kami datang untuk meliput. Saya juga merasa terbantu. Setidaknya mungkin kan kalau dia ini saya bisa buat promosi iklan juga, promosi juga kan. Betul. Gitu kan. Sekali lagi terima kasih ya mas. Oke, mas. Semoga sukses selalu, tambah maju, tambah berkah bersama keluarga besar Kerupuk Mbak Raya. Amin, siap mas. Oke lur, selesai sudah jalan-jalan kita untuk melihat proses produksi kerupuk mawar atau kerupuk terung atau kerupuk tasik yang biasa dikenal oleh masyarakat. Memang makan tanpa kerupuk itu rasanya hambar ya. Lebih enak kalau ada kriuk gitu ya. Jadi pastikan ada kerupuk di meja makan Anda. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih untuk pabrik Kerupuk Baraya yang sudah memperbolehkan kami untuk melihat proses produksi sekaligus mendengar kisah hidup yang luar biasa dan kisah suksesnya. Terima kasih juga untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM ini. Sampai ketemu lagi, UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.